Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Manap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sehan. Semangat banget ya. Semangat sekali. Ya, terima kasih Pak Manap sudah hadir pada Komidatok hari ini. Kita akan membahas sedikit tentang siapakah Pak Manap. Pak Manap itu di Komida saat ini menaungi tim apa atau divisi apa atau tugas apa. Kita akan sedikit berbincang. Yang mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan ada manfaatnya kepada yang menyaksikan. Nah, Pak Manap ini sekarang menjabat sebagai manajer divisi risiko. Risiko ya? Risiko atau resiko. Nah, yang benar yang mana nih? Ya. Nah, Oke. Jadi silahkan Pak Manap jelasin apa itu risiko atau resiko itu, karena saya juga belum tentu benar dan belum terlalu paham tugasnya seperti apa, secara umum pengertiannya apa, di Komida tersendiri tugasnya seperti apa. Silahkan Pak Manap untuk menjelaskan. Oke, baik Pak Sehan, terima kasih atas kesempatannya. Dan ini terima kasih saya yang kedua juga, teman-teman Komidatok sudah mengundang saya untuk berbicara. Dan ini satu kesempatan yang baik untuk saya juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan risiko, karena memang seharusnya ini sudah bisa diketahui oleh semua teman-teman Komida di pelosok Indonesia. Dan karena memang saya pribadi belum semuanya mengunjungi semua cabang yang ada, dan ini adalah momentum yang baik untuk memberitahukan ataupun menginformasikan apa sih itu risiko, kan gitu. Apa itu manajemen risiko khususnya di Komida. Nah, berkaitan dengan hal ini juga menyinggung apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Sehan, sebetulnya resiko apa resiko sih, kan gitu. Nah, ketika kita berbicara bahasa, dan kalau kita mencari kata resiko di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak akan muncul. Karena apa? Itu adalah kata tidak baku. Yang benar adalah risiko, kan gitu. Jadi yang benar adalah risiko. Pakai I ya. Risiko, betul. Oke, kemudian yang lainnya, apa sih? Saya sebagai apa sih di manajemen risiko ini? Dan kemudian fungsinya sebagai apa? Sebetulnya seperti yang sudah diketahui bersama, khususnya di beberapa teman-teman, bahwa saat ini Komida memiliki divisi baru yang namanya risk management. Nah, kemudian risk management ini sendiri fungsinya sebagai apa, kan gitu? Atau apa sih risk management itu? Nah, sedikit bisa saya jelaskan bahwa risk management itu adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, serta mengelola sumber daya yang ada di Komida itu sendiri. Sumber daya seperti apa yang kita miliki? Kita punya banyak cabang, kita punya banyak divisi, kita punya banyak SDM, dan itu yang nantinya menjadi proses pengelolaan dari manajemen risiko itu sendiri. Begitu Pak Sehan. Jadi tugasnya tuh tadi apa aja? Mengidentifikasi, mengukur kemungkinan risikonya yang muncul, kemudian mengelola, dan sebetulnya membuat strategi apa sih supaya yang bisa mengurangi risiko itu menjadi apa, bisa meminimalisir risiko itu, proses pengelolaannya seperti apa? Dalam hal apa itu Pak Manap untuk memprediksinya? Apakah hanya bagian di operasional saja atau bagian yang lain, tim yang lain, atau seperti apa? Oke, sebetulnya ketika kita berbicara identifikasi risiko, itu risiko tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari risk management itu sendiri, karena memang dari masing-masing divisi itu adalah sebagai pemilik risiko itu sendiri.
Nah, ketika berbicara pemilik risiko, tentu saja yang lebih mengetahui, lebih paham, mengukur dan mengidentifikasinya adalah divisi itu sendiri. Sehingga secara teorinya adalah pemilik risiko tersebut ketika mengidentifikasi harus mengenali peristiwa yang memiliki kemungkinan terjadi dan memiliki kerugian untuk perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi semua bagian yang ada di Komida itu juga ikut andil dalam mengidentifikasi risiko di Komida gitu. Betul. Pak. Begitu Pak Manap. Oke. Ya, sebetulnya secara implementasi semua komponen di Komida itu sudah melakukan proses identifikasi. Nah, dari proses identifikasi tersebut tentu saja ada yang namanya proses mitigasi. Apa itu mitigasi? Nah, mitigasi ini adalah proses bagaimana caranya kita bisa mengurangi resiko tersebut. Nah, karena memang pada kenyataannya adalah resiko itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa kita kurangi dengan proses kita mengelola, mentransfer, atau bahkan menolak risiko itu sendiri ketika memang berdampak sangat besar terhadap perusahaan Komida kan gitu. Oh, jadi sebetulnya semua bagian yang ada di Komida termasuk cabang, regional ataupun di kantor pusat sebetulnya dalam kesehariannya itu sudah melakukan praktek tersebut. Betul. Ya, seperti misalkan kita bagaimana kalau kita melakukan hal ini? Betul. Contohnya seperti itu. Ya, contoh konkretnya adalah ketika kita pembukaan cabang, pembukaan wilayah baru, itu ada proses survei. Dan di dalam POM survei tersebut ada yang namanya penggalian potensi risiko, misalnya potensi bencana, potensi kepadatan penduduk, potensi pangsa pasar dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari proses identifikasi dan mitigasi risiko itu sendiri. Oh, jadi tidak hanya sekedar internal bisnis saja, misalkan tentang transaksi kita secara pokok, tapi seperti dari luar eksternal kayak bencana alam, gangguan atau yang lain itu juga diprediksi juga atau masuk juga bagian dari identifikasi risiko tersebut. Betul Pak Sehan. Sebetulnya ruang lingkup risiko itu sangat luas. Ketika kita golongkan itu menjadi beberapa golongan. Ada risiko operasional, ada risiko keuangan, bahkan ada risk eksternalitas, bahkan juga risk reputasi. Dan beberapa di antaranya adalah yang tadi saya sebutkan. Itu bagian dari proses ataupun penerapan sistem manajemen risiko. Ketika kita berbicara risk, lingkupnya sangat luas, tidak hanya core bisnis, tidak hanya operasional, tidak hanya likuiditas, tidak hanya, bahkan ya ketika kita berbicara itu lingkupnya sangat luas sekali. Dan itu Pak Manap yang koordinir. Betul. Pak Manap berarti selalu berhubungan dengan semua divisi, semua komponen. Semua komponen. Itu biasanya kalau kita contohkanlah tadi yang contoh yang kecilnya adalah kita akan pembukaan cabang. Itu kan skala kecil nih. Skala besarnya kita mengidentifikasi apa untuk Komida Pak Manap? Contohnya, apakah skala tahun depan kita akan menjadi seperti apa, resikonya apa dan lain-lain atau bagaimana? Oke. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara risiko lingkup kecil dan lingkup besar, lagi-lagi Komida juga sudah menerapkan itu, bahwa untuk kurun waktu jangka pendek tahunan misalnya, kita ada yang namanya penyusunan cash flow. Dan cash flow itu sendiri adalah penyusunan cash flow itu sendiri bagian dari pengurangan ataupun meminimalisir risiko. Karena dalam cash flow ada yang namanya potensi-potensi yang mungkin
muncul, ada potensi keuntungan, ada potensi kerugian, dan itu adalah bagiannya. Kemudian untuk tahapan jangka panjangnya kita juga ada yang namanya bisnis plan. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan kita bisa menggambarkan akan menjadi seperti apa Komida itu sendiri kan, kurang lebih seperti itu. Dan perlu diketahui juga bahwa mengenai resiko itu dari sisi pencegahannya ada 2 hal. Yang pertama ada preventif, ada reaktif kan gitu. Nah, ketika kita menyusun cash flow dan juga bisnis plan, tentu saja yang kita lakukan untuk pencegahan resiko itu adalah resiko-resiko preventif. Apa itu resiko? Preventif itu adalah kita melakukan pencegahan sebelum resiko itu muncul. Jadi ada langkah-langkahnya. Ketika kita ingin mencapai target sekian, supportnya apa, kemudian yang bisa kita lakukan apa, kemudian kebijakan apa yang bisa kita keluarkan, sehingga memang bisa mendukung apa yang menjadi cita-cita perusahaan itu sendiri. Jadi preventif itu langkah yang kita ambil sebelum terjadi resiko itu muncul. Betul. Berarti kalau reaktif itu setelah. Kalau reaktif itu kita mengeluarkan kebijakan atau meminimalisir kerugian setelah masalahnya muncul. Jadi ketika masalah sudah muncul, kita kemudian mengeluarkan kebijakan, baik itu yang bersifat emergency response atau yang bersifat untuk mengurai permasalahan tersebut, itu yang dinamakan langkah reaktif. Oh, contohnya kayak sekarang kondisi saat ini. Ya, pandemi seperti ini. Karena memang ini kan mungkin tidak teridentifikasi sebelumnya gitu kan. Betul. Jadi pas terjadi kita nentuin nih. Jadi salah satu tugasnya Pak Manap juga mencari langkah apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini. Begitu. Betul. Pak Manap ya. Ya. Jadi lagi dan lagi saya sedikit menjelaskan terkait dengan hal ini, karena risiko itu muncul kembali lagi berdasarkan 2 hal. Ada yang berdasarkan retrospektif, ada yang berdasarkan prospektif. Ketika retrospektif itu adalah yang sifatnya berdasarkan histori. Retrospektif ya. Retrospektif ini berdasarkan histori. Histori yang seperti apa? Ketika bulan Januari, Februari musim hujan, misalkan di Bojonegoro akan ada banjir, itu retrospektif. Artinya berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, berdasarkan histori. Tapi kalau kita berbicara wabah pandemi COVID-19 yang saat ini, itu adalah proses identifikasi prospektif yang kita tidak pernah tahu, dan mau tidak mau kita harus melakukan pencegahan yang sifatnya reaktif. Dan kembali lagi Komida juga sudah mengeluarkan dan menerapkan emergency response terhadap proses ataupun penerapan kondisi saat ini, yaitu udah reaktif. Ada yang namanya emergency response dan lain sebagainya. Ya, berarti ada retrospektif, ada prospektif. Ada prospektif. Yang salah satunya adalah mengidentifikasi masalah berdasarkan kejadian-kejadian yang pernah dialami sebelumnya, baik dari internal ataupun eksternal gitu ya. Cara mengurangi resiko, dan ada yang setelah terjadi, itu pun karena sesuatu hal yang baru, misalnya seperti pandemi ini. Nah, Pak Manap, ada lagi sekiranya tugas-tugas atau fungsi dari manajemen risiko yang belum disampaikan? Oke, sebetulnya ada hal penting yang memang perlu saya sampaikan di sini, bahwa sekali lagi manajemen risiko tidak kemudian mempunyai kapasitas penuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul khususnya di Komida. Akan tetapi sekali lagi permasalahan-permasalahan yang muncul di kita itu bisa kita minimalisir dengan adanya
kesadaran dari masing-masing pemilik risiko itu sendiri. Karena apa? Ketika kita berbicara masalah risiko di SDM, ketika kita berbicara risiko di keuangan, tentu saja belum tentu dari setiap komponen manajer risiko itu juga memiliki kemampuan itu. Akan tetapi kemampuan untuk mengurangi itu adalah dari pemilik risiko itu sendiri, sehingga perlu adanya namanya identifikasi, mitigasi. Kemudian yang menjadi tugas pokok dari manajer risiko itu sendiri adalah bagaimana mitigasi risiko ini berjalan atau tidak. Kemudian evaluasi dari mitigasinya seperti apa, terlaksana atau tidak. Kemudian kita melakukan review dan evaluasi, bahkan memberikan rekomendasi gitu. Apapun usaha Anda, ketika tidak menerapkan sistem manajemen risiko, itu adalah bisnis yang berisiko dan berbahaya.